Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Widya sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Operasi. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang, yang pertama, Lailatul Badriyah dengan NPM G1F023002, kemudian Reva Agustina dengan NPM G1F023038, dan Zahra Aulia Fidelita dengan NPM G1F023044. Di sini kami akan menjelaskan mengenai algoritma Banker yang terdiri dari pengertian, konsep dasar, komponen, fungsi, struktur data, cara kerja, kelebihan dan kekurangan, langkah-langkah, contoh kasus, dan kesimpulan. Yang pertama ada pengertian. Algoritma Banker adalah salah satu manajemen sumber daya dalam sistem operasi. Algoritma Banker pertama kali dikemukakan oleh Edgar W. Dijkstra yang merupakan sebuah strategi untuk menghindari deadlock. Algoritma ini disebut juga algoritma Banker karena algoritma ini tuh memodelkan bank atau banker di kota kecil yang berurusan dengan sekumpulan nasabah yang memohon kredit. Selanjutnya adalah deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana dua atau proses atau thread terblokir dan tidak dapat melanjutkan eksekusi karena masing-masing menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain. Secara sederhananya, seperti pada gambar di samping, di mana setiap mobil perlu berjalan berlawanan arah secara bersamaan tanpa polisi dan lampu merah yang berujung kemacetan atau deadlock. Selanjutnya adalah konsep dasar algoritma Banker. Status aman versus tidak aman, permintaan sumber daya, alokasi sumber daya, dan sumber daya yang tersedia. Berikut adalah penjelasannya. Konsep dasar algoritma Banker berpusat pada ide status aman dan tidak aman. Status aman adalah kondisi di mana sistem dapat mengalokasikan sumber daya ke semua proses dalam urutan tertentu tanpa menyebabkan deadlock. Sebaliknya, status tidak aman adalah kondisi di mana tidak ada jaminan bahwa semua proses dapat menyelesaikan eksekusinya. Permintaan sumber daya mengacu pada jumlah sumber daya yang diminta oleh suatu proses untuk menyelesaikan tugasnya. Alokasi sumber daya adalah jumlah sumber daya yang saat ini dipegang oleh setiap proses. Sumber daya yang tersedia adalah jumlah total sumber daya dalam sistem yang belum dialokasikan ke proses manapun. Algoritma Banker menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan tentang apakah mengabulkan permintaan sumber daya akan membawa sistem ke status aman atau tidak aman. Selanjutnya, komponen algoritma Banker untuk pengelolaan sumber daya. Yang pertama adalah allocation resource, yaitu jumlah alokasi resource yang diterima atau dibawa yang dikunci oleh proses pada waktu itu. Rumusnya adalah max requirement dikurang resource need. Yang kedua, max requirement, yaitu kebutuhan maksimum resource yang diminta oleh setiap proses dan berguna agar eksekusi proses berjalan sempurna. Rumus dari max requirement yaitu allocation resource ditambah resource need. Yang ketiga, resource need, yaitu kebutuhan resource selain dari allocation resource. Resource need dapat dicari menggunakan rumus max requirement dikurang allocation resource. Selanjutnya, available resource, yaitu resource yang masih tersedia dan bebas digunakan apabila proses itu membutuhkan. Available resource dapat dicari dengan rumus total resource total atau allocation resource. Selanjutnya, total resource, yaitu jumlah total secara keseluruhan. Total resource ini rumusnya adalah available resource ditambah allocation resource. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Reva Agustina. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi algoritma Banker. Yang pertama,
eh, adalah pencegahan deadlock. Jadi fungsi utama algoritma banker ini adalah mencegah terjadinya deadlock, di mana dengan selalu mempertahankan sistem dalam keadaan aman. Algoritma ini memastikan bahwa tidak akan pernah terjadi situasi di mana proses-proses itu saling menunggu sumber daya dalam siklus tertutup. Yang kedua, itu ada manajemen sumber daya. Nah, algoritma ini berperan penting dalam mengelola alokasi sumber daya sistem. Ia memutuskan kapan dan bagaimana sumber daya dialokasikan ke proses-proses yang membutuhkannya, sambil tetap menjaga keseimbangan dan keamanan sistem. Yang ketiga, itu pemeliharaan keadaan aman. Algoritma banker ini terus-menerus memantau dan mempertahankan sistem dalam keadaan aman. Ini berarti bahwa setiap saat sistem memiliki setidaknya satu urutan eksekusi yang memungkinkan semua proses untuk menyelesaikan tugasnya. Dan yang keempat itu optimasi penggunaan sumber daya. Jadi meskipun fokus utamanya adalah keamanan, algoritma banker ini juga membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan mempertimbangkan kebutuhan sumber daya maksimum. Dan saat ini dari setiap proses, algoritma ini dapat membuat keputusan alokasi yang lebih efisien. Selanjutnya, selanjutnya struktur data yang digunakan algoritma banker. Eh, yang pertama ada vector available, yaitu sumber daya yang tersedia. Yang kedua ada matrix max, yaitu kebutuhan maksimum setiap proses. Yang ketiga matrix allocation, itu sumber daya yang sudah dialokasikan. Dan keempat matrix need, itu sumber daya yang masih dibutuhkan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, itu ada vektor available. Ini adalah vektor dari satu dimensi yang menunjukkan jumlah sumber daya yang tersedia di setiap jenis. Yang kedua ada matrix max. Ini adalah matriks dua dimensi yang menunjukkan kebutuhan maksimum setiap proses untuk setiap jenis sumber daya. Yang ketiga, matrix allocation. Ini adalah matriks ya dua dimensi yang menunjukkan jumlah sumber daya dari setiap jenis yang saat ini dialokasikan ke setiap proses. Yang keempat, itu matrix need. Ini adalah matriks dua dimensi yang menunjukkan sumber daya tambahan yang mungkin dibutuhkan oleh setiap proses. Dan yang terakhir, struktur data ini memungkinkan algoritma untuk melacak status sistem dan membuat keputusan tentang alokasi sumber daya. Nah, cara kerja algoritma banker, yang pertama ada inisialisasi data sistem, yang kedua ada cek permintaan sumber daya, yang ketiga coba alokasikan sumber daya, yang keempat mengecek apakah sistem dalam keadaan aman. Selanjutnya jika aman, alokasikan sumber daya. Jadi kalau tidak aman, tunda alokasinya. Berikut penjelasannya. Jadi algoritma banker ini bekerja melalui serangkaian langkah sistematis. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang pertama itu ada sistem diinisialisasi dengan data sumber daya yang tersedia, alokasi saat ini, dan kebutuhan maksimum setiap proses. Yang kedua, ketika sebuah proses meminta sumber daya, algoritma memeriksa apakah permintaan tersebut melebihi kebutuhan maksimum yang dinyatakan atau jumlah sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, jika permintaan valid, algoritma mencoba mengalokasikan sumber daya secara sementara. Yang keempat, algoritma kemudian memeriksa apakah sistem masih dalam keadaan aman setelah alokasi sementara ini. Jadi, jika sistem tidak dalam keadaan aman, alokasi sumber daya dikonfirmasi. Eh, jika sistem tetap dalam keadaan aman, alokasi sumber daya dikonfirmasi. Jika tidak, alokasi sementara dibatalkan dan permintaan ditunda. Nah, proses inilah yang memastikan bahwa sistem itu selalu berada dalam keadaan aman, sehingga mencegah terjadinya deadlock. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan algoritma banker. Nah, kelebihannya yang pertama pencegahan deadlock. Jadi algoritma ini secara efektif mencegah deadlock dengan memastikan sistem selalu berada dalam keadaan aman. Yang kedua, efisiensi sumber daya, yaitu dengan manajemen sumber daya yang cermat, algoritma ini membantu memaksimalkan penggunaan sumber daya sistem. Kekurangannya, yang pertama, kebutuhan informasi.
Jadi algoritma ini memerlukan pengetahuan tentang kebutuhan maksimum sumber daya setiap proses di awal, yang mungkin sulit diprediksi dalam beberapa kasus. Yang kedua, potensi starvation, yaitu proses dengan kebutuhan sumber daya yang besar mungkin terus ditunda menyebabkan starvation. Jadi itu saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zara. Oke, yang selanjutnya adalah langkah-langkah algoritma Banker. Nah, langkah yang pertama ya dari algoritma Banker ini adalah cek resource need-nya. Nah, jika available lebih besar atau sama dengan resource need, maka available dapat dipinjamkan untuk dieksekusi. Lalu mengubah nilai available selanjutnya untuk menjadi available yang dipinjamkan ditambahkan dengan allocation process. Nah, selanjutnya, jika available lebih kecil dari resource need, maka tidak ada pengubahan dari nilai available atau dilewati, yaitu tidak ditulis nomor urutannya dan proses dilanjutkan lagi. Nah, yang terakhir, jika sudah melewati seleksi itu, cek apakah masih ada proses yang masih belum dilaksanakan atau dilewati. Nah, jika masih ada, maka proses akan diproses lagi dari langkah awal. Nah, jika tidak ada, maka proses akan selesai. Oke, selanjutnya ada contoh kasus dari algoritma Banker. Di sini ada 5 proses. Yang pertama ada P1, P2, P3, P4, dan P5, serta 3 research yang diantaranya ada A, B, dan C yang masing-masing itu ada 10 instance, ada 5 instance, dan 7 instance. Nah, di sini kita mencari snapshot pada waktu T0. Nah, di sini pertama cek apakah sistem safe atau not safe, artinya sistem itu aman atau tidak aman atau terjadi deadlock. Nah, kemudian tentukan save sequence-nya. Oke, untuk penyelesaiannya dari soal sebelumnya itu adalah, nah, kita buat dulu table yang dimana diantaranya ada proses, allocation, tabel maksimum, available, dan need. Nah, dimana tabel allocation ini sama max itu sudah ditentukan dari sistemnya, dari soalnya. Nah, di sini kan kita diketahui bahwa resource-nya ada 10 untuk A, B itu 5, dan C itu 7. Nah, masing-masing dari resource tadi dialokasikan untuk P1, P2, P3, P4, P5. Kemudian sisanya ditaruh di awal available. Nah, di sini yang pertama karena tadi ada 10 instance, maka P1 dialokasikan 0, P2 itu dialokasikan 2, P3 itu 3, P4 itu 2, P5 0, dan sisanya ditaruh di available yaitu di kolom A, hasil sisa dari tadi adalah 3. Kemudian adalah research dari B, yaitu 5 instance, yang dimana dialokasikan di masing-masing proses P1 hingga P4, yang dimana P1 itu 1, P2 itu 0, P3 0, P4 1, dan P5 0. Nah, sisa dari alokasi dari research tadi ditaruh di kolom B, available, yaitu 3. Begitu juga yang research C, yang 7 instance, maaf, iya, yang 7 instance dialokasikan 0 untuk P1, P2 0, P3 2, P4 1, dan P5 2. Dan sisanya dialokasikan di kolom C, available, yaitu 2. Nah, setelah itu, kita tentukan dulu kolom need, yang dimana untuk need sendiri itu merupakan hasil pengurangan dari nilai maksimum dengan allocation. Nah, bisa kita lihat di sini, untuk kolom A, kita kurangkan dari tabel max dan allocation, yang dimana 7 dikurang 0 adalah 7, 5 dikurang 1 adalah 4, 3 dikurang 0 adalah 3. Begitu juga dengan P2, yang dimana nilai maksimumnya adalah 3 dikurang 2, 1, kemudian 2 dikurang 0 hasilnya 2, dan 2 dikurang 0 hasilnya juga 2. Begitu juga seterusnya hingga P5, yang dimana 4 dikurang 0 hasilnya 0, 3 dikurang 0 hasilnya 3, dan 3 dikurang 2 hasilnya 1. Setelah ketemu need, maka kita
mencari available-nya. Di mana di sini menggunakan if, yang dimana apabila kebutuhan atau need itu kurang dari sama dengan available, maka proses bernilai true dan akan dieksekusi. Dan jika need atau kebutuhan itu lebih besar dari available, maka proses akan ditunda terlebih dahulu agar tidak terjadi deadlock. Nah, seperti pada gambar di sini, pertama kita eksekusi dulu yang paling atas, yaitu P1, yang paling awal. Nah, kita cek dulu if kita lihat need-nya P1 ada 7, ada 4, dan 3. Kita cek dulu apakah dia lebih besar dari available, yaitu 3, 3, dan 2. Nah, ternyata 7 lebih besar dari 3. Maka pernyataan ini adalah salah dan proses ini akan ditunda. Lanjut untuk P2, kita cek kembali dengan menuliskan if, lalu kebutuhannya atau need, di sini ada 1, 2, dan 2. Kemudian, apakah pernyataan need ini kurang dari sama dengan available ini, yaitu 3, 3, 2, maka jawabannya adalah true. Dan proses P2 akan dieksekusi dengan menggunakan rumus available untuk mengisi tabel available selanjutnya, dengan memakai rumus available ditambah allocation, yang dimana available yang tersedia yaitu 3, 3, 2 ditambahkan dengan allocation proses yang akan dieksekusi yaitu P2, yaitu terdiri dari 2, 0, dan 0, hingga available yang terupdate yang terbaru adalah 5, 3, dan 2. Selanjutnya, untuk proses P3, yaitu ada 6, 0, 0. Nah, di sini kita cek kembali apakah need atau kebutuhan dari P3 ini kurang dari sama dengan available, yaitu 5, 3, 2. Dan jawabannya adalah false, dan proses ini akan ditunda agar tidak terjadi deadlock. Dan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses P4. Ya, di mana ini terdiri dari kebutuhannya terdiri dari 0, 1, 1. Ya, di mana 0, 1, 1 ini apakah kurang dari sama dengan 5, 3, 2? Dan jawabannya adalah benar. Maka proses P4 akan dieksekusi, lalu available-nya kita jumlahkan. 5, 3, 2 dijumlahkan dengan allocation dari P4, yaitu 2, 1, 1, hingga hasilnya available yang terupdate, yaitu 7, 4, 3. Kemudian proses 5 atau P5, kita lihat lagi available-nya, yang dimana available terbarunya adalah 7, 4, 3. Kemudian kita lihat need-nya dari P5 atau kebutuhan dari P5, yaitu 4, 3, dan 1. Itu kita logikakan apakah kurang dari sama dengan 7, 4, 3, dan jawabannya adalah benar. Maka proses P5 ini akan dieksekusi. Nah, karena proses sudah selesai sampai P5, maka kita kembali lagi melihat apakah ada proses yang belum dieksekusi, dan ternyata P1 dan P3 belum dieksekusi. Maka kita eksekusi P1 terlebih dahulu dengan kita mengecek kebutuhannya, yaitu di tabel need, yang dimana kebutuhannya ada 7, 4, 3. Nah, apakah 7, 4, 3 ini kurang dari sama dengan 7, 4, 5? Dan jawabannya adalah true atau benar. Maka proses ini akan dieksekusi. Kemudian setelah dieksekusi, itu available-nya dijumlahkan. Available yang terbaru yaitu 7, 4, 5 dijumlahkan dengan allocation dari P1 yaitu 0, 1, 0, yang hasilnya menjadi 7, 5, 5. Nah, selanjutnya yaitu proses P3, yang dimana P3 ini kebutuhannya adalah 6, 0, 0, yang dimana 6, 0, 0 itu kurang dari sama dengan 7, 5, 5. Nah, pernyataan ini bernilai benar dan akan dieksekusi dengan menggunakan rumus available, yaitu available dijumlahkan dengan allocation proses yang akan ditaruh di
available, yaitu 755 ditambahkan dengan 302 yang hasilnya menjadi 10, 5, dan 7. Sehingga safe sequence-nya adalah secara berurutan P2, P5, maaf P2, P4, P5, P1, setelah itu adalah P3. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari contoh kasus. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi yang telah disampaikan adalah algoritma banker merupakan konsep penting dalam manajemen sumber daya sistem operasi. Meskipun tidak selalu diimplementasikan secara langsung dalam sistem operasi modern, karena kompleksitasnya, prinsip-prinsip yang mendasarinya tetap relevan. Pemahaman tentang algoritma banker memberikan wawasan berharga tentang bagaimana mengelola sumber daya dalam sistem yang kompleks untuk menghindari deadlock. Konsep-konsep seperti keadaan aman dan alokasi sumber daya yang hati-hati tetap penting dalam desain sistem operasi dan aplikasi yang mengelola sumber daya bersama. Dalam era komputasi modern, di mana sistem terdistribusi dan cloud computing semakin umum, prinsip-prinsip algoritma banker dapat diterapkan dalam skala yang lebih besar untuk mengelola sumber daya di seluruh jaringan komputer. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.